Ya, itu biasanya Jokowi siapa namanya? Benar masuk ya dan senangannya rawon. Jadi kalau mau datang minta rawon. Siapa? Mamanya mertua Kaisang. Oh iya. Kan sama-sama suka Kaisang. Jualan batik. Ular apa ular? Bunda salam sama Ibu Fitri. Ada yang salam itu Fit. Yang nggak suka nongkrong di sini nggak usah komen. Iya. Ya, nggak usah cari perkara, nggak usah cari ribut. Ya, aku sama Fitri nggak punya masalah. Ya, rumahku dikasih diskon sama Mbak Fitri. Kenapa rupanya? Panas kalian, bodoh, tolol. Dari mulai aku viral, semuanya suka sama aku. Udah diam, bodoh kau ah. Siapa yang ribut, siapa yang recok, kok aku yang jadi ketampuhan. Bodoh kau jadi manusia, pauk kau. Nggak usah komen di sini, ya, ke kuburan sana. Jangan jadi setan kalian di sini ya. Semuanya harus ikut campur. Bodoh kau, anak anjing. Bapak kau ular. Pauk ini, orang bodoh dibodoh-bodohin. Temakan penggiringan opini, bodoh. Itu sama aku kan nggak punya masalah, nggak punya masalah dari awal. Rumahku kan rumahnya Fitri, dikasih harga yang diskon. Kenapa rupanya? Kok kalian yang repot, bodoh, anak anjing memang. Nggak suka keluar sono ke neraka. Sampai kenyang lah aku. Mas aku ikut-ikutan orang ribut, bodoh kau ah, kau. Yang ribut siapa, yang recok siapa, yang ikut campur siapa? Ngapain aku ribut? Bodoh kau ah, kusiram bakso nanti mulut kau. Hidup boleh miskin tapi otak jangan miskin. Benar-benar. Hidup boleh miskin. Hidup boleh miskin tapi otak jangan miskin. Ngerti? Biarlah hidup kita miskin tapi otak kita cerdas, pintar. Begitu cara hidup. Ya, biar hidup aku melarat di luar negeri tapi aku bisa menginjak luar negeri. Bisa aku kerja di McDonald, bisa aku jadi artis. Begitu. Hidup miskin nggak masalah tapi otak jangan miskin, bodoh. Orang yang ribut masa aku ikut-ikutan, pau. Yang nggak suka keluar, nggak usah nongkrong di sini, ya. Becok. Enaknya. Jangan kenyang-kenyang banyak kue itu. Nggak masalah buat aku. Aku hidup di luar negeri. Ini kalau pakai bakso. Aku bergaul sama semua orang. Bawahnya ya kecil gitu ya kalau pakai. Masih ada embut bertahan. Ya, jangan jangan jadi netizen yang nggak bener. Mau kalian bilang ular ke ular kobra ke ular piton biar situ mampus. Ya, kenapa rupanya? Hah? Aku ular ku catok, oh nanti ku belit kau. Mau kau ku belit? Bunda mertua ngecak iya. Nggak ada urusan dengan aku. Tadi yang komen baik-baik aja sih. Ini bermunculan ini kayaknya yang aneh-aneh. Makan apa bun? Bakso sayang. Nikmatin aja baksonya bun. Iyalah. Ngapain gua openin? Ngapain gua openin akun-akun palsu, akun-akun bodong, akun-akun gak genah.
Pelan-pelan makannya, Bun. Ya. Ada baksonya di tangan. Mana? Tuh gini. Yang sini yang kanan. Nah itu dia. Nah, ini Bu Nani. Kenyang kali aku. Anakmu jadi yang satu di mana, Pit? Di Kanada. Oh, Jam berapa nih Sarah ya? Hah? Telepon. Kanada jam berapa ya? Dia suka sama dia Bunda. di mana di Kanada? Vancouver. Di Kanada bukannya sekarang sepagi? Pagi ya, belum bangun kayak ini. Sepagi di sana. Coba tuh. Kok Jam 6 pagi. bagi dong Bun baksonya. Minta dong sama Kak Fitri. Rambut singa ya, Bun. Tapi cantik warnanya ya. Ini rambut asliku emang begini, gelombang-gelombang. Kok makin dipirang jadi gelombang-gelombang gini? Keriting apa? Ikal ala mayang. Ngiler lihat makanan bakso Bunda. Sisi rambutnya Bun, ala nggak usah lah sisi rambut ah. Mami lagi di rumah sayang, ada Bunda Korla di rumah. Hai. Dia baru bangun. Berapa di sana? Siang kayaknya deh, apa nggak pagi? Apa malam? Apa sore? Nggak mungkin sore. Amerika sama kayak Kanada ya, Pit? Sama. Iya. Jangan-jangan pagi kali nggak? Coba. Enggak. Dia baru. Indonesia kalau di Hamburg siang berarti Amerika pagi, karena Indonesia baru Jerman baru Amerika. Nambah lah Bun, nggak usah lah nambah kenyang kali Bunda. Kalian mau nengok pahaku? Kalian mau nengok pahaku? Kok nggak ada lagi yang teriak-teriak ular? Kabur. Mana nih yang teriak-teriak ular? Lelah dia. Lelah? Mana ular kadut? Mana yang teriak-teriak ular? Teriakin dong Bunda ular. Aku ada siluman ular, ya. Karena mukaku awet muda, ya. Aku siluman ular. Aku nggak ngaruh, ya. Bunda nggak bisa bergoyang. Aku tetap kokoh bagaikan pohon itu, ya. Ular Bun, ular biar ular, ya. Aku memang ular piton aku. Apa ini anak aku ngomong apa Bunda? Mana? Hai Bunda Korla, bisa siap. Oh, bikin itu Lina siapa? Oh, bakso gepeng, bakso. Iya Bang. Dengar ya. Aku tidak pernah punya masalah sama Fitri. Aku tidak pernah masalah sama Salah Sokia. Ya. Jadi hubunganku baik. Dia ribut sama siapa bukan urusanku. Bukan berarti A, B, C ribut si A ikut-ikutan. Nggak boleh begitu. Ada acara ulang tahun, kita diundang. Ada musuh kita di situ. Masa kalian nggak datang? Sementara kau sama ulang tahun nggak bermusuhan. Ya begitu aja modelnya. Pau kalian jadi manusia. Begitu modelnya. Sekarang gini. Bisa siap. Nggak tahu kok dia ngomong apa. Ich bin sehr gut. Und dir? Alles gut? Und jetzt was machen? Gut schlafen? Morgen oder Nacht oder Tag in Kanada? Dankeschön ya. Warum du kannst Deutsch Sprache? Hast du gelernt? Mampus. Apa kata dia? Dia bilang Bunda Korla apa kabar katanya. Jadi aku bilang kabar baik. Bigit. Hai Bunda Korla, bisa siap. Dia bilang halo Bunda Korla katanya apa kabar Bigits und dir katanya. Bahasanya bagus Bigits und dir. Dia jago emang.
Umur berapa, Pip? 18. Oh, pantesan. Nah. Ini cobain kuenya, dessertnya. Kita makan apa nih? Tengok. Kasih paham, Bun. Iya. Baru sekolah ya? Ya, rumah Mbak Fitri ini Tahun ketiga ini. menawarkan rumahnya udah dari 2 tahun yang lalu. Kalau anakku tuh. Sementara rumah Pit, rumahku tuh prosesnya udah hampir 3 tahun kan, Pit? 2 tahun kan, tapi rencananya kan udah dari Udah lama. Udah lama. Dari tanah kosong. Dari tanah kosong dia udah menawarkan, Bunda mau nggak? Iya. Udah nawarkan. Udah dari tanah kosong. Jadi nggak ada urusan. Belum Ketiga. belum terjadinya huru hara memang Belum. belum terjadi huru hara ya. Belum, jauh. Jauh. Huru hara itu baru. Baru aja. Lagi Nah, kita tuh nggak ikut-ikutan, mentang-mentang kita berkawan kita kena deh. enggak lah. Bingung sama netizen Indonesia ini. Termakan opini. Makan opini. Jadi waktu zamannya Bunda viral itu memang udah banyak yang mau, yang istilah kata kalau Bunda punya rumah ya Bunda cara move onnya gimana? Mau move apa lagi? Ah, kau gila pacaran mulu ah. Diewong dulu baru move on. Gila-gila move on. Apa move on? Dari pacarmu. Apa sulit move on dong? Tak kemana-mana komennya. Orang nanya apa, jawabannya apa. Jadi nggak konsen aku ngomongnya. Ingat ya. Jadi Mbak Fitri ini sebenarnya udah menawarkan rumah dari 3 tahun yang lalu. Iya betul. Tapi Bunda belum cukup duit. Dari Naira 1 bahkan. Dari yang Igun beli pertama. Oh ya. Igun di Naira 1 udah beli pertama. Oh ya. Sama Igun. Aku juga bilang sama Igun, Mbak Igun, Mak pengen punya rumah deh nanti kapan biar ini gitu kan. Tebel-tebel banget kuenya ya, gede-gede. Kan anak-anak, ini juga kan. Gede-gede. Sholat Bun, nggak antang. Kau aja sholat, repot. Ini harus sholat, mau nanti aja. Sholat aja sayang, nggak usah nyuruh-nyuruh. Repot kali. Aku kan lagi berkunjung, lagi musafir. Nggak tahu dia ngomong apa. Dengar dulu dia ngomong. Weil ich in einer deutschen Schule gegangen bin. Aber ja, sonst benutze ich diese Sprache nicht so. Mungkin bahasa Ja. Ja, ist gut, aber guck mal, du hast gesagt, du hast gelernt auf Deutsch, aber schon lange. Aber ja, du bist in Kanada. In Kanada, ich glaube, dass es Aussprachen auf Französisch sudah, Englisch und Französisch sprachen, ya. Deswegen, aber danach kann man deine Deutschsprachen nie weg, ne? Du hast, deine Kopf ist gut für die nicht vergessen die Antwort. Das ist gut. Super gut, aber kann man auch, du kann auch bisschen lernen, wiederholen die lernen, wiederholen die lesen, wiederholen die schreiben, dann kann man wieder normal gut. Und dann manchmal du musst lesen oder gehört eine Deutsch lernen, oder zum Beispiel eine Radio oder Kino oder Movie oder informieren auf Deutsch. Das ist gut. Lass bleiben deine Deutsch in deine Kopf. Satunya apa dia ngomong apa bawahnya? Jadi gini dia Bawahnya bilang, itu dia ada ngomong lagi. iya dia bilang gini, aku pernah sekolah katanya bahasa Jerman, tapi udah sedikit apa katanya niso benutze itu kayak nggak terlalu banyak gitu, maksudnya banyak yang gue lupa katanya gitu. Dia bilang gitu. Terus aku bilang, tapi bagus, kamu udah ada ngerti bahasa Jerman, tinggal. Weil ich in eine deutsche Schule gegangen bin. Aber ja, sonst benutze ich diese Sprache nicht so. Ich bin jetzt Deutsch mit vielen Dank. Ich bin sehr, sehr müde. Ich habe 2 Stunden einfach Netflix geguckt. Aber ja,
weil ich in einer deutschen Schule beworben bin. Aber ja, sonst benutze ich diese Sprache nicht. Tapi dia gramatiknya bagus tuh. Aber ich benutze ich gitu. Ja, ist gut, aber Bagus du dia. hast gesagt, du hast Bahasa dia bagus loh gramatiknya, maksudnya gramatik bahasa Jermannya masih Ya belum maksud aku hilang. kalau bahasa Inggris kan di mana-mana pakai ya. Iya. Pengen dia bisa bahasa yang nggak semua orang pakai di Jerman. Ya, Jerman. Ya, makanya aku sekolah. Jerman paling susah itu. Kalau Spanyol dia lebih kayak Pransusis, lebih kayak lurus-lurus aja gitu. Kalau Jerman susah. gramatik, kalau Jerman tuh dia harus dipaskan dengan bahasa gitu. Ini pas nggak kalimat ini? Misalnya gini, istilah kata bahasanya gini. Aku makan menggunakan sendok gitu. Nanti kita paskan. Aku makan dengan sendok gitu. Harus benar ya. Sendok kupergunakan untuk makan. Mana yang lebih pas? Gitu tuh. Aku makan memakai sendok. Aku makan dengan sendok. Sendok kupergunakan untuk makan. Jadi harus bener-bener gitu. Kayak misalnya tadi dia bilang katanya aber mana sprachen berdosa ini benutze kayak nggak benutze tuh kayak penuh nggak penuh gitu. Banyak yang dia lupa gitu. Abah ini benutze banyak nggak terlalu sempurna, nggak terlalu pintar gitu. bukan nggak terlalu banyak yang banyak yang kurang paham gitu. Kayak gitulah model pengertiannya. Tapi kalimat-kalimat yang kayak gitu dia masih hafal ya. Itu kan bahasanya tuh bahasa kayak benutze itu masih. Dia itu kalau ngomong sama adiknya ngomongin aku pakai bahasa Jerman. Oh, pantesan. Jadi aku nggak ngerti bunda. Nanti dia ketawa-ketawa berdua gitu. Makanya tuh kalimat-kalimat itu kalimat-kalimat yang udah pakai, aku aja jarang pakai bahasa benutze. Oh. Dia udah berarti dia bahasa Jermannya bagus. Gitu. Maksudnya kalimat benutze itu bukan kadang orang yang kayak orang baru bahasa Jerman nggak jarang menggunakan kalimat itu. Aber ich meine sprechen Deutsch nicht so benutze gitu. Itu dia pinter berarti tuh. Dia pintar. Aduh, pisang goreng ini menggoda lagi. Enak memang. Udah kau makan tadi? Udah. Tadi udah kau makan satu. Suamiku kayaknya di atas. Belum, aku sering makan. Enak kan? Aku kadang kalau lagi di Jerman kebayang gitu. Pisang goreng Kebayang. wajib ada. Kadang banyak aku gitu Bu Nani. Kebayang deh apa namanya. Kan ini kadang suka ngingetin ya. Udah belum makan ya? Selama ini belum. Belum. Dan Bu Nani ini konsisten rasanya. Iya ya rasanya konsisten. Itu dia. Dia rasanya konsisten. Jadi nggak berubah dia ya. Iya Bu Nani, makanya dimakan panas, makanya dingin tetap Bunda enak. suka mikir, kok Bu Nani dari mulai Bu Nani buat ini sampai sekarang kok nggak rasanya sesama ya. Kontrol itunya bahan baku. Bu Nani pagi-pagi ngontrol gitu. Ada gizinya. Kita jam berapa berangkat balik? Tunggu bakso dulu. Oh nunggu bakso deh. Untuk si ini. Bunda sekarang lagi di Indonesia, iya. Genjer Bun, iya Genjer. Di rumah Ipan nggak usah makan aja deh. Takutnya kenyang. Ada acara apa di Ipan? Nggak ada. Nggak tahu tuh ada lab apa nanti. Oh, ada acara live. Ya. Oh, sambil makan bakso ya. Udah lagi dibuatin, ntar lagi jalan. Udah buat cetak lagi gitu. Enggak, harus dibungkusin satu-satu. Jadi makan di sana tinggal satu-satu. Kalau Kuahnya nanti gimana? udah di satu-satu. Oh jadi kuahnya dipisahin, baksonya gitu, mie dipisahin gitu. Oh ya Allah. Jadi enak dimakan di sana. Jerman ada itu nggak tuh? Mana? Apa itu? Tokai.
Nggak ada ah. Di Jerman nggak ada tokek, ada tokek aku kabur. Itu tempat aku nggak ada kayaknya karena nggak ada pohon-pohon ya. Oh, tapi kan tokek emang adanya di Indonesia kan Bunda, emang ada di Jerman. Enggak, rumahku yang baru ini nggak ada kayaknya ya. Oh, nggak ada. Kecuali yang sebelah sana yang ada hutan-hutan, yang ada kebun-kebun. Udah nggak ada kan, nggak ada pohon gede di sana. Nggak ada. Kok ada kayak bintang-bintangnya gitu? Emang ada gitunya ya? Jadi kayak ini kayak siang kayak apa gitu ya? Iya. Mau di rumah dibikin. Enggak silau gitu. Di kamar Bunda ya, aku pasangin barisol ya. Kayak gini. Iya, jadi kayak lampu. Jadi kayak mana? Ya lampunya gini. Jadi mata kita nggak sakit. Nggak sakit. Jadi nanti plafon kamarnya barisol satu gini. Jadi kayak langit ya. Di mana di rumahku? Iya, mau di. Yang di mana? Mau di ruangan tamu atau mau di kamar? Ruangan tamu aja deh. Ruangan tamu. Oke. Kamu. Ntar aku pasangin. Ruangan tamu lah. Ntar aja pas Bunda udah. Nanti nggak aja. ada, Tinggal timpa aja gitu ya. harus dibikin sayang. Dan ini murah Bunda. Listriknya murah. Oh iya. Kok Bunda tuh sekarang apa? Banyak kali lampu-lampunya itu loh. Ya nanti aku kondisiin yang di ruang tamu kasih barisol gini kayak langit ya. Jadi nggak usah pakai lampu-lampu banyak kali gitu ah. Ribet. Kan ada lampu putih, lampu kuning tuh. Ini nggak ada tuh Bunda. Lampunya gini doang aku. Bunda lihat belah sana. Tuh gitu doang. Semua ya. Kok lampu aku kan modelnya yang masuk-masuk gitu kan. Iya. Banyak kali lampunya. Dulu aku suka begitu. Cuman Kayak lampu kayak kita ke diskotik gitu loh. Masuk-masuk gitu lampunya. Iya, iya, Jadi Pak. lampu Tapi memang baru lihat ini nggak lazim memang. Kita kan ya ini bikin lampu. jarang orang ini kali Kepikirannya. jarang orang kepikiran. Memang sih kalau nggak baru-baru amat sih udah agak lama juga. Cuman mungkin jarang kepikiran orang. Ini baru lihat aja di sini. Kayak juga. siang ya. Iya jadi mata kita nggak ngantuk ya. Nggak ngantuk. Mata kita nggak silau. Terus ini nggak mahal bayar listriknya. Oh ya. Wattnya kecil. Bunda mau dong Pit. Iya. Ntar aku ini. Itu Ada. kaca. Jadi dirubah lagi. Jadi lampu Bunda tuh nggak usah pakai lagi tuh lagi gitu. Enggak, nanti aku pikirin. Enggak, nanti cuma dipasang aja. Ntar aku itu. Pokoknya Iya, Bunda Dek. kalau balik lagi ke sini udah barisol aja. Ya udah dia ini emang aku ya lah. Jadi terang tapi nggak maksain gitu ya. Iya. Enak kan? Enak ya. Enak, rata. Ini Nggak. plafon pun bisa dibikin gini ya. Iya bisa. Ini kan plafon emang. Bukan dari matahari. Ini plafon apa kaca? Barisol. Apa barisol? Ini kayak kain tapi bukan kain. Air. Kain. Kain. Ini kayak Kain baju. bukan. Maksudnya apa sih? Tadi aku Nggak ngerti aku. jelasin ya. Pokoknya ini bukan ini bahannya kayak kain tapi bukan kain. Nanti kalau misalnya kan ini kotor nih Bunda suka banyak binatang kan. Nanti aku bisa copot, Itu dibersihin, dipasang lagi. Tapi di dalamnya ada bohlam tapi bohlamnya itu manjang kayak Lampu neon. tapi kecil sampai ke sana tuh. Oh, Jadi gitu begitu ya? nyala kelihatannya kayak langit-langit. Oh. Ada kaca pembesarnya gitu maksudnya? Ada bohlam di dalamnya tapi bohlamnya kayak tali. Kayak tali. Udah teknologi sekarang Ya Allah bandit ya Allah Tuhan. kayak tali. Enak ya jadinya ya. Jadi enak. Terangnya nggak aneh gitu ya. Nggak sakit Jadi terang mata. semua nggak sakit. Jadi kayak cahaya subuh. Iya. Kayak cahaya pagi-pagi kayak mau ada embun-embun pagi gitu ya. Ada aja bentuk rumah kau Pit. Rumah gila ini mah. Rumahnya kok ngeri kali modelnya. Kan kita Ini nggak ada ini temboknya nggak ada tembok. Kaca semua. ada temboknya cuma Ini jangan salah loh. Ini kok di Jerman rumah kaca ini paling suka orang loh. Karena kalau lagi musim dingin matahari masuk anget tuh rumah. Enak ya. Makanya rumahku di Jerman itu dia aku Pit rumahku di Jerman itu Pit ya. Itu memang rumah yang kuimpikan. Aku mengimpikan rumah kayak gini. Itulah kadang-kadang doa kita dijawab oleh Allah tuh kayak gitu. Jadi kayak kita gini, ya Allah, itulah hati tadi. Karena kalau hati kita bersih, apapun akan dikabulkan sama Allah. Tapi kalau hati kita kotor, jorok, nggak akan didengar. Karena Tuhan nggak akan mungkin mengabulkan orang yang hatinya kotor. Nah, aku tuh ngebayangin, ya Tuhan, aku pengen punya rumah kayak gini, kiblatnya ke sini, bentuknya seperti ini, yang kuinginkan. Tercapai. Jadi aku dapat rumah itu Pit ya, itu aku nengok rumah itu pertama kali aku begitu orang rumah datang,
orang rumah bilang ada ini rumah untuk kamu, yang bisa kamu pilih, ini apa ini. Begitu aku masuk rumah itu Pit, aku langsung bruk, rasa hatiku Kayak cocok ya. kayak cocok gitu. Aku tahu tuh waktu bunda pindah-pindahan rumah aku ikutin. Iya, aku lab itu kan. Inilah aku cocok. Terus aku tanya, matahari sebelah mana terbitnya? Sebelah sana katanya. Hah? Karena kan kalau kita sholat ngadapnya matahari terbit kalau di Jerman. Karena kan Jerman tuh kan membelakangin Mekah. Kalau kita kan kita di Mekah di depan Indonesia. Jadi kita makanya ngadapnya ke matahari terbenam. Terbenam kan. Sementara Jerman itu mataharinya dari Asia ke Eropa. Jadi kita mundur. Jadi kita membelakangin, negara Jerman membelakangin Ka'bah. Nah itu pas. Terus aku buka jendela semua sama. Terus kacanya tuh bener itu yang aku impikan. Kalau matahari tuh masuk gitu. Kalau musim dingin mataharinya kan pas banget di jendela itu. Kalau musim panas nggak ada di atas jendela. Tapi kalau melihat bulan 5, bulan 3, bulan 2, bulan 1 itu mataharinya masih nyerong. Jadi nyerong itu langsung ke rumahku. Enak dong. Terang gitu. Jadi panas gitu kan. Di saat dingin aku dapat panas dari matahari. Di saat lagi musim panas, aku cuma dapat cahaya langit itu dan cerah aja udah panas. Tapi kan kalau bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu mataharinya kan belum panas, udaranya masih dingin. Tapi matahari tuh kalau kita dari jendela kaca itu anget kita di dalam itu ruang itu. Nah itu aku suka. Tercapai semua ya Allah Tuhan. Bener-bener loh Pit, kadang-kadang itulah doa itu ya. Kalau kita harus berpikir baik aja, jadi Allah ngabulin ya. Itulah kalau kita berpikir. Makanya enak loh ngomong sama Bunda ini, simpel tapi bermakna ya. Hidup itu kan kadang-kadang kita bawa agama, kita bawa dunia juga. Jadi balance gitu loh. Ngerti nggak? Aku pengen punya rumah kayak gini, ya Allah, tercapai nggak sih gitu? Iya kan? Sholat Bun, udahlah nggak usah sholat orang ngapain sholat, udah terlambat. Jangan sibuk ngurusin sholat orang lain Bunda mau sholat mau enggak biarlah tuh dosa aku yang tanggung. Lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Sudahlah itu aku menjalankan agamaku, kau menjalankan agama kau. Repot kali dengan jangan begitu, nggak boleh. Orang mau sholat biar aja, nggak usah kita suruh. Jangan alasan ya itu kan wajar Bun, kita nunggu ini urusan orang. Kalau udah Bunda bilang enggak ya enggak, dosaku yang tanggung. Repot kali jadi manusia. Sholat kan untuk kau. Percuma kalau kau sholat kalau nggak pernah baik sama orang, ngapain ya? Allah lebih senang sama orang yang suka berbuat baik. Amalan yang Allah cintain adalah berbuat amal, mengasihi anak yatim, ya, mengasihi orang miskin, menolong orang dalam kesulitan, kesusahan, itu Allah senang. Ya, itu amalnya Allah suka. Jadi jangan bangga dengan sholat kau. Mengasihi anak yatim, mengasihi orang miskin, menolong orang dalam kesulitan. Iya, masa nggak ngerti agama? Benar. Amalan yang Allah suka adalah ketika kita menolong orang lain dalam kesulitan, ya, menolong keluarga kau yang miskin, menolong orang tetangga kau yang miskin, itulah Allah lebih senang. Sampai ada cerita, ketika kita pergi sholat, ada orang yang kecelakaan, mana yang kau dahulukan? Sholat kau apa orang kecelakaan? Kecelakaan dulu kau tolong. Itu aja udah jelas. Jadi nggak usah repot dengan aku nggak sholat. Mau aku sholat nggak sholat, biar aja urusan aku. Gak usah sibuk, ya. Ya kan ada ceritanya tuh.